Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada, di sini saya coba untuk berbagi video ya, masih berkisar tentang ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang bertugas sebagai proktor di Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK ini. Jadi ini untuk bahan materi. Sebelumnya saya mohon maaf seandainya nanti ada perubahan ketika prakteknya, karena ini saya ambil dari beberapa referensi yang saya dapat ya, baik dari artikel, dari media yang lain. Nah, yang saya ketahui seperti yang akan saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Jadi ini juga sebagai video, sebagai pengingat saya juga Bapak Ibu, sebagai pengingat saya ketika saya bertugas menjadi proktor itu apa nanti yang harus saya kerjakan. Jadi ketika saya lupa harus begini, tinggal saya buka video saya sendiri ya kan. Jadi mudah-mudahan bisa membantu khususnya untuk saya ya, syukur-syukur bisa bermanfaat juga Bapak Ibu yang ingin ingin masih ngambang atau masih belum ada bayangan tentang apa itu sebenarnya gladi bersih ANBK. Oke, untuk materi saya sajikan dengan bentuk PowerPoint ya, agar Bapak Ibu bisa biar saya itu enak untuk menyampaikan. Sebenarnya PowerPoint itu membantu saya untuk menyampaikan agar supaya poin-poin yang saya sampaikan itu tidak lupa. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, untuk PowerPoint ini saya beri judul persiapan gladi bersih ANBK jenjang SD. Nah, ini kebetulan saya selaku proktor di SDN 019 Matang Tinggi, Bapak Ibu. Langsung saja ya. Sekarang apa itu gladi bersih ANBK? Mungkin dari sekian Bapak Ibu guru, karena kita masih baru pertama kali ya di jenjang SD itu melaksanakan namanya asesmen nasional. Jadi itu apa sih sebenarnya gladi bersih ANBK itu? Nah, kan timbul tanda tanya. Saya coba untuk menjawab ya. Nah, gladi bersih itu adalah kegiatan persiapan akhir ANBK SD sebelum ANBK sebenarnya, di mana kita melaksanakan proses persiapan sampai selesai ANBK. Nah, ini. Jadi ini persiapan akhir Bapak Ibu, persiapan akhir sebelum ANBK yang sebenarnya itu dilaksanakan. Nah, 90% mirip dengan kegiatan aslinya, seperti persiapan lab, sinkronisasi VHD bagi yang semi online, atur sesi, cetak kartu login, pelaksanaan hari H, dan cetak berita acara dan daftar hadir dan lain-lain. Nah, kecuali untuk fakta integritas, nanti kalau fakta integritas itu tidak perlu dilaksanakan dilaksanakan pada gladi bersih ini. Jadi untuk fakta integritas itu hanya untuk AN yang sebenarnya. Langsung saja Bapak Ibu, sekarang apa persamaan gladi dengan simulasi? Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan simulasi Bapak Ibu, tentunya ada persamaannya. Persamaannya apa saja ini yang saya ambil, yaitu sama-sama sinkronisasi VHD bagi yang semi online ya. Bagi yang semi online gunakan VHD fresh lagi, yaitu 13.0.0.1 yang bagi yang semi online. Jadi tetap sinkronisasi ya. Menurut bocoran yang saya terima tadi pagi, kayaknya sudah ada di web ANBK itu untuk sinkronisasi VHD ya. Oke, lanjut. Yang kedua kesamaannya apa? Aplikasinya yang dipakai untuk gladi itu sama dengan simulasi, yaitu Exambro untuk kliennya atau pesertanya, dan Proctor Browser untuk proktornya. Nah, kalau misalnya ada perubahan atau ada update terbaru, bisa Bapak Ibu cek di web ANBK ya. Di web ANBK, jadi coba saya buka dulu web ANBK-nya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di sini di halaman dashboard. Nah, di sini ya, di download berkas, di sini ada folder proktor dan klien browser. Ini kalau misalnya ada pembaruan atau update terbaru aplikasi Proctor Browser dan Exam Browser, bisa Bapak Ibu download di sini ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke materi. Nah, untuk selanjutnya persamaannya adalah instruksinya itu semua instruksi melalui web ANBK ya. Jadi semua instruksi melalui web ANBK. Jadi Bapak Ibu proktor khususnya itu sering-sering lah buka web ANBK ya, karena semua instruksi itu ada di sini
Contohnya ini untuk pelaksanaan simulasi ya. Untuk pelaksanaan simulasi ada di sini di hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Jalankan login dan ini dan seterusnya. Ini instruksi dari pusatnya. Dari pusatnya seperti ini. Kita ikuti saja apa yang diinstruksikan di sini. Jadi sama ketika nanti pelaksanaan gladi bersih juga sama, ada instruksi juga di web ANBK. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah khawatir bahwa nanti gimana instruksinya. Tetap instruksi melalui web ANBK. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau ada persamaan tentunya ada perbedaan gladi dengan simulasi. Nah, apa saja perbedaannya? Ini yang pertama yang saya rangkum dari beberapa referensi. Yang pertama mengenai peserta baik mandiri ataupun yang menumpang ikut gladi di sekolah yang ditumpangi. Artinya di sini bagi peserta yang mandiri ya seperti biasa berarti di sekolahnya sendiri, tapi bagi yang menumpang ikut gladi, menumpang di sekolah yang lain, tentunya dia harus juga melaksanakan gladinya itu di sekolah yang ditumpanginya, dengan cara si sekolah yang ditumpanginya itu sudah mendownload dan menarik ya, istilahnya menarik di bio AN. Nah ini ya, menarik peserta di bio AN untuk sekolah yang ditumpanginya, ini untuk peserta. Terus kemudian untuk gelombang dan sesi. Nah ini ya, gelombang dan sesi. Di sini kemarin kita sudah mengatur, atau yang gelombang sudah diatur sama tim teknis Kabupaten Pelawan ya, khususnya di tempat saya. Dan kemudian kita sudah diatur untuk menentukan sesi-sesinya tergantung dari perangkat yang kita punyai. Jadi ada pengaturan gelombang dan sesi web ANBK. Tapi sekarang sudah terkunci. Kalau nggak salah kemarin terakhir tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Tanggal berapa nanti kita coba cek lagi ya untuk pengatur. Yang jelas untuk hari ini sekarang sudah terkunci, tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Terus kemudian untuk waktunya Bapak Ibu, untuk waktunya sesuai dengan revisi jadwal ANBK dan waktu pengerjaan harus sesuai. Nah, di mana jadwal ANBK bisa kita ketahui ya. Kita mengetahui jadwal ANBK itu ada di sini. Di mana? Di web ANBK ya. Nah, ini jadwalnya di sini. Untuk gladi AN-nya yang gelombang 1, gelombang 2, tingkat SD, SDS, DLB. Nah, ini mulai gelombang satunya tanggal 25 sampai tanggal 26, 25 dan 26. Kemudian untuk gelombang 2 27 dan 28. Berikutnya untuk yang gelombang 3 1 sampai 2 November. Kemudian yang gelombang 4 3 sampai 4 November. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, untuk waktunya. Terus kemudian di tempat kita kan sudah juga diumumkan ya melalui grup WA oleh tim teknis kabupaten. Nah, ini ada pembagian gelombang ya. Pembagian gelombang khusus Kabupaten Pelawan ya Bapak Ibu ya. Khusus di Kabupaten Pelawan di sini untuk gelombang 1 wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Bandar Sikijang dan Ukui. Berarti untuk gelombang 1 ini tanggal 25 dan tanggal 26. Itu yang melaksanakan gladinya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Bandar Sikijang dan Ukui. Kemudian yang gelombang 2 Kecamatan Kerumutan, Pelawan dan Bunut. Nah, ini kebetulan saya di Kecamatan Kerumutan, berarti saya ikut gelombang 2. Gelombang 2 tanggal 27 dan 28 Oktober. Kemudian untuk gelombang 3 itu wilayah Kecamatan Langgam, Bandar Petalangan, Pangalenssung. Ini di tanggal 1 November sampai dengan tanggal 2 November. Kemudian gelombang 4 Kecamatan Teluk Meranti, Pangkalan Kuras dan Kuala Kampar. Ini di tanggal 3 dan tanggal 4 November. Nah, ini untuk penjadwalan ini kalau memang misalnya ada perubahan atau mungkin ada pengajuan khusus untuk pelaksanaan gladinya, mungkin bisa dikoordinasikan dengan tim teknis Kabupaten Pelawan. Oke, kita tutup dulu Bapak Ibu. Terus untuk sesi waktunya ini Bapak Ibu. Untuk sesi waktunya yaitu sesi pertama itu pukul 8 sampai pukul 10.35. Kemudian untuk sesi 2 pukul 13.00 sampai pukul 15.35. Nah, ini sudah baku Bapak Ibu, tidak sama dengan simulasi kemarin. Kalau simulasi kemarin ketika anak itu sudah selesai kita masukkan peserta berikutnya, kita masukkan lagi peserta berikutnya. Kalau ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita atur, sesuai sesi yang sudah kita atur, gelombang yang kita atur. Jadi misalnya di sesi 1 hanya hanya 6 anak,
berarti dia hanya bisa mengerjakan gladi ini mulai pukul 8 sampai 10.35. Setelah itu kita nunggu dulu nanti untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua untuk peserta sesi kedua berarti nanti nunggu pukul 1 siang sampai pukul 15.35. Jadi ini sudah mulai teratur ya. Udah mulai teratur seperti ini. Jadi sempat kita baca juga di web ANBK untuk kenapa kok ada setiap gelombang itu ada 2 hari ya. Mungkin Bapak Ibu ketika di video saya yang pertama saya terangkan. Jadi mengapa kok 2 hari? Karena di hari pertama ini ya, hari pertama anak itu mengerjakan literasi dan survei karakter. Nah ini ya, hari pertama anak itu mengerjakan literasi dan survei karakter. Kemudian hari kedua dia mengerjakan numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah itu jadi kalau misalnya contohnya saya di gelombang 2 berarti tanggal 27 anak-anak itu yang sesi 1 maupun sesi 2 itu sama-sama mengerjakan literasi dan survei karakter. Kemudian untuk yang berikutnya hari keduanya itu mengerjakan numerasi dan survei lingkungan belajar. Oke, mungkin saya rasa udah paham Bapak Ibu ya. Nah ini untuk waktunya pukul 8 sampai 10.35 kalau nggak ada. Ini yang untuk sesi 1, yang untuk sesi 2 pukul 13 sampai 15.35 kalau tidak ada perubahan ya. Ini hanya sekedar saya dapat dari artikel yang saya baca. Terus kemudian perbedaan selanjutnya adalah gelombang. Nah ini yang tadi ya, ada 4 gelombang di mana satu gelombang itu 2 hari Senin dan Selasa. Artinya untuk satu gelombang itu Senin dan Selasa, kemudian Rabu dan Kamis gelombang berikutnya. Jadi satu minggu itu hanya 2 gelombang. Satu minggu itu hanya 2 gelombang, tapi bisa terbagi menjadi 2 sesi juga ya, sesi 1 dan sesi 2. Ini pengaturan waktunya di sini, kemudian pengaturan gelombangnya. Makanya untuk gelombang 1 dan 2 itu, gelombang 1 di tanggal 25-26, kemudian untuk gelombang 2 di tanggal 27, tanggal 28 hari Jumat tidak ada gladi sama Sabtu. Kemudian kembali lagi ke gelombang 3 tanggal 1 November sampai dengan 2 November gelombang 3, kemudian tanggal 3 dan 4 November itu gelombang 4. Nah ini untuk pengaturan gelombang. Lanjut lagi perbedaan gladi dengan simulasi. Nah ini dari segi administrasi sudah ada ADM yang harus diisi, dicetak, diupload seperti berita acara, daftar hadir, dan nah ini kalau fakta integritas itu pas ANBK utama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya beri merah ini karena kalau fakta integritas itu tidak diisi ketika atau tidak dibuat ketika gladi. Fakta integritas itu hanya pas di ANBK utama. Tetapi kalau yang dokumen administrasi yang lain seperti contoh cetak kartu login, isi daftar hadir, berita acara dan sebagainya harus dilaksanakan ketika gladi Bapak Ibu. Nah ini di mana kita bisa mendapatkan itu? Nah Bapak Ibu bisa klik di asesmen nasional. Nah di sini ya ada cetak kartu login. Nah ini ya untuk daftar hadir di sini ya. Kita klik daftar hadir di sini. Nah di sini ada pilihan di sini Bapak Ibu, ada pilihan karena di sini belum dibuka ya. Dibuka mata pelajaran sesi-sesinya belum ada, harinya belum ada. Nah ini nanti Bapak Ibu pilih yang daftar hadirnya untuk gelombang berapa, sesi keberapa, bisa dipilih di sini. Kemudian baru kita cetak ya. Terus kemudian setelah kita cetak daftar hadir, kita unggah, nanti suruh ngisi dulu lah anak-anak yang ikut ANBK itu suruh ngisi dulu daftar hadirnya, ditandatangani dan sebagainya. Baru kemudian kita upload dengan mengklik ini, kita upload di sini ya. Kita upload di sini, kita scan dulu baru kita upload di sini. Terus kemudian ini daftar hadir, berita acara pelaksanaan juga, ini berita acara pelaksanaan ya. Berita acara pelaksanaan bisa kita download di sini ya. Isi berita acara, kemudian baru cetak, baru terus kemudian kita upload lagi berita acaranya di sini. Itu Bapak Ibu. Oke, untuk fakta integritas ini khusus untuk yang pelaksanaan ANBK utama. Kalau untuk gladi tidak perlu. Nah, termasuk ini untuk aktivasi peserta cadangan jika ada ya Bapak Ibu ya. Untuk untuk nanti kita bahas. Terus kemudian untuk user ID agak berbeda dengan mungkin yang simulasi kemarin. Bisa jadi user ID dan password dokter biasanya muncul baru ya. Ada baru biasanya tidak user ID-nya dan passwordnya itu tidak sama dengan yang
kita lakukan ketika simulasi. Kemudian pengawas. Nah, ini ada pengawas juga Bapak Ibu. Ketika gladi itu ada pengawas. Terdapat pengawas yang mengawasi UNBK bisa dari internal sekolah tersebut. Artinya pengawas itu tidak didatangkan dari sekolah lain. Bisa jadi pengawas dari sekolah kita sendiri untuk pelaksanaan gladi. Tetapi untuk pelaksanaan UNBK utama bisa jadi nanti ada pengawas silang ya, pengawas dari sekolah lain yang datang ke sekolah kita. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perbedaan gladi dengan simulasi. Oke, sekarang urutan kerja gladi bersih seperti apa sih? Nah, ini sangat penting karena kita bisa menentukan sampai di mana kita sudah melaksanakannya. Nah, ini yang pertama kita atur sesi ya. Nah, ini sudah terkunci terakhir pada atur sesi itu terakhir pada tanggal 13 Oktober kemarin, hari Rabu pukul 00 tepat ya. Ini sudah terkunci. Jadi kita sudah tidak bisa merubahnya lagi karena sesinya sudah kita tetapkan pada tanggal 13 Oktober 2021. Ini sudah kita atur, sudah kita lalui tentunya. Terus kemudian yang kedua, download rekap data sesi. Nah, di mana kita bisa mendownload rekap data sesi? Kita bisa mendownload sesi itu ada di ini pengaturan sesi ya, maaf, di pengaturan sesi. Di pengaturan sesi. Nah, di sini ada rekap ya, ada menu rekap, kita download dalam bentuk Excel. Nah, ini kita download dulu. Nah, ini sudah bekerja. Kita download dulu, terus kemudian kita coba lihat apa sih sebenarnya ini rekap sesi ini isinya apa, seperti apa. Oke, kita lihat dulu rekapnya seperti apa Bapak Ibu. Oh, masih proses mendownload ya, belum selesai. Mohon maaf ya. Atau kita lanjut dulu. Belum muncul juga ini ya. Mana tadi? Oh, ini sudah mulai ya, udah selesai download. Kita coba lihat isinya, apa isi dari rekap data sesi. Ternyata di situ terbagi, sudah ada nama-nama siswa, kemudian username-nya, terus kemudian ID proktornya, kemudian gelombangnya, sesinya berapa, sesi keberapa, sesi 1 apa sesi 2. Oke, ini Bapak Ibu, mohon maaf ya karena spesifikasi laptop saya agak rendah jadi agak lama membuat. Nah, ini Bapak Ibu sudah terbuka di sini. Ini kebetulan nama-nama anak saya ini Bapak Ibu. Nah, ini di sini terdapat di sini ini namanya, ini username-nya, ini kode servernya, ini nama ruangnya, ini gelombangnya. Ini ya, gelombang saya kebetulan di sini ada 19 siswa, 19 peserta calonnya nanti ya. Itu terbagi menjadi gelombang 2 dan gelombang 3. Ada 5 sesi 1 untuk di gelombang 2, sesi 2-nya ada 5 juga. Untuk di gelombang 3 ada 5 sesi 1 dan untuk sesi 2-nya ada 4 peserta. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambah di sini misalnya untuk hari dan pelaksanaannya, misalnya gelombang 2 kan hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 27. Nah, jam berapa sampai jam berapa untuk ini yang 5 anak pertama. 5 anak yang kedua hari Kamis tanggal 28 jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini diumumkan sama anaknya biar dia tidak terlalu lama atau mungkin sampai ketinggalan untuk mengikuti ANBK itu. Ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai tahap 2 ya. Terus kemudian, nah ini sinkronisasi bagi yang semi online. Yang pertama sinkronisasi untuk 2 gelombang, data akan masuk sekaligus, jangan lupa copy VHD hasil sinkron. Nah, ini kalau kita lihat di ANBK tadi di dashboardnya tadi pagi pada tanggal 23 Oktober ya, pada tanggal, tunggu dulu, ini kok ada tulisannya seperti ini, pada tanggal 23 Oktober 2021. Nah, ini ya, saya refresh dulu, pukul 5 ya, 23 Oktober 2021 pukul 5:07. Nah, ini ada pembaruan pengumuman terakhir yaitu patching AN Gladi SDMI paket A SDSLB. Nah, ini digunakan untuk
sinkronisasi VHD bagi yang mengikutinya semi online. Nah ini ya. Oke, lanjut untuk yang keempat, cetak kartu login. Nah, cetak kartu login 1 hari sebelumnya, dicetak 2 kali ya, dicetak 2 kali, 1 diletakkan di meja, 1 kemudian dibagikan ke anak. Sama dengan kita ujian nasional. Jadi sama. Di mana Bapak Ibu bisa mencetak kartu login? Nah, di sini ada cetak kartu login asesmen nasional. Nah, ini kartu login. Nah, ya. Nah, ini SDM. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu. Kemarin saya pun kebingungan juga ini, kok nggak keluar kartu login saya. Ternyata di sini kita buka cetak nggak keluar. Ternyata di sini kan saya ikut gelombang 2. Nah, ini di gelombang 1. Nah, kita buat gelombang 2. Yang gelombang 2 siapa aja? Nah, semua sesi misalnya kita buat semua sesi, kita cetak. Nah, kita cetak, bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini bisa kita cetak 2 kopi ya. 2 kopi. 1 ditaruh di meja, 1-nya diberikan ke anak. Bisa Bapak Ibu cetak sendiri ya untuk selanjutnya ya. Oke, lanjut. Cetak kartu login sudah. Ini bisa dicetak 1 hari sebelumnya. Kemudian pelaksanaan harus sesuai dengan waktu dan sesinya. Nah ya, isi, cetak, upload berita acara. Jadi berita acara itu kita isi, kemudian kita cetak, kita upload. Nah, kemudian daftar hadir juga gitu, termasuk request cadangan jika ada. Jadi pada hari H itu ini yang Bapak Ibu lakukan ini. Daftar hadir, daftar hadir berita acara itu harus diisi dan diupload, diunggah ya. Oke, termasuk request cadangan peserta jika ada. Ini. Tapi kalau yang fakta integritas dilaksanakan ketika ANBK utamanya. Lanjut yang terakhir. Nah, ini ya. Yang terakhir, apabila kita menggunakan semi online maka harus diupload jawaban dan klik laporan pada yang semi online. Tapi kalau yang full online tinggal logout saja, udah selesai. Kalau yang online karena jawaban anak itu, jawaban peserta itu sudah langsung masuk ke servernya ANBK. Jadi kita tidak perlu mengupload karena memang tidak ada yang diupload kalau yang online, karena langsung dia terkoneksi dengan servernya ANBK. Tapi bagi yang semi online kita wajib mengupload jawaban dan klik laporan. Oke, itu urutan kerja dari gladi bersih. Nah, ini catatan penting untuk gladi bersih nih Bapak Ibu. Ini juga saya rangkum dari beberapa referensi yang saya dapat. Yang pertama, kerjakan dengan sungguh-sungguh, anggap ini seperti yang sebenarnya. Meskipun gladi ini masih percobaan ya kan, masih misalnya persiapan, dan itu tidak ada pengaruhnya dengan AN yang sesungguhnya, tetapi ini kerjakan dengan sungguh-sungguh seolah-olah ujian seperti aslinya, karena ini juga menentukan kebiasaan. Proktornya udah terbiasa, pesertanya juga terbiasa menggunakan alat yang sama dan aplikasi yang sama. Terus kemudian catatan penting berikutnya, diwajibkan ikut meskipun tidak ada sanksi jika tidak ikut. Memang anak itu misalnya tidak ikut, tidak ada sanksi, peserta tidak ada sanksi, tidak ada punishment dari siapapun. Tapi kalau bisa ikut, diwajibkan ikut ya untuk peserta itu. Terus kemudian jadikan evaluasi untuk memutuskan pelaksanaan utama. Artinya di sini misalnya ada kendala-kendala ketika pelaksanaan gladi bersih, bisa kita evaluasi agar supaya ketika pelaksanaan nanti bisa lancar dan sukses, tidak ada kendala. Artinya kita jadikanlah kendala-kendala yang terjadi pada saat gladi itu sebagai evaluasi, terus kemudian kita perbaiki agar supaya pelaksanaannya lebih lancar. Itu catatan penting bagi gladi bersih. Nah, itu mungkin saja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing dan berbagi apa yang sudah saya dapat dari beberapa literasi ya, beberapa referensi yang saya dapat baik dari artikel maupun dari media yang lain. Jangan lupa ya Bapak Ibu subscribe, like and share ya, karena biar supaya bisa lebih semangat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam dari saya, mudah-mudahan ANBK kita bisa berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.